Saya baru saja dapat kabar, Atta Halilintar dan Aurel berbulan madu dengan pesawat pribadi. Maaf ya kalau saya nyinyir, tapi apa yang dipertontonkan pasangan muda ini jelas-jelas memalukan dan bahkan menakutkan. Tapi supaya fair, yang bergaya sombong ini bukan cuma Atta ya, ada Raffi Ahmad, ada Andre Taulani, Sule, Nikita Mirzani, keluarga Anang Hermansyah, dan lain-lain. Salah satu yang sedang naik daun adalah Siska Cole. Perempuan berusia 20 tahunan ini rajin mengupload kecakapannya mereview kuliner mahal. Netizen. Anda julid. Terus kenapa? Bukan hanya kekurangan pahala, tetapi juga dikritik Ade Armando. Itu kalau pamer harta, wah, jangan salah, wah, jangan salah. Aduh, pihak pamer harta ntar dikritik Ade Armando. Tapi tadi jatuhnya julid gak sih? Ade Armandonya julid gak? Iya, julid kan? Iya gak sih, Wak? Aku nggak tahu, makanya tanya aja langsung ke langsung kita. Aku mau ke Mbak Uli dulu deh. Mbak Uli, kalau tadi kan kita ngeliat nih, trennya sekarang kan berubah. Artis-artis kan tadi lagi hobi pamer kekayaan. Sebenarnya kalau misalnya memang mereka punya dan kemudian mereka menunjukkan dan netizennya suka, itu termasuk pamer nggak sih? Maksudnya itu termasuk pamer yang harus dikritik nggak sih sebetulnya? Kalau aku melihatnya konteksnya itu berbeda ya. Mereka itu pamer itu dalam rangka membuat konten yang dimana saat ini konten-konten itulah penghasil pundi-pundinya mereka gitu. Jadi ya, kalau aku pribadi tuh senang juga ngelihat YouTube konten yang begitu pamer punya ini, punya itu, tetapi itu hanya sebatas buat aku tuh tontonan aja gitu. Di sisi lainnya kalau aku pribadi lebih senang mencari kehidupan dia dari yang selain yang dia tonjolkan itu ngapain lagi sih gitu. Kayak tadi kalau kata Pak Ade, Raffi Ahmad pamer gitu, tapi di luar itu sedekahnya Masya Allah ya, dia itu bikin iri saya malah sedekahnya itu. Sehingga saya pun kadang berdoa biar kayak Raffi Ahmad kayaknya supaya bisa berbuat kebaikan yang seperti ya Allah, amin. Kita aminin loh Mbak Uli dari sini Mbak Uli. Ya. Jadi memang ya itu yang maksud saya itu ya konten itu dibuat yang sekarang dikatakan pamer itu ya bukan dalam rangka pamer, tapi memang dalam rangka mereka membuat konten. Dan di mana menurut membuat konten itu kan pasti mereka ada indikatornya ya, apa sih yang disukai gitu. Nah pamer-pamer kayak gitu tuh ternyata mungkin memancing view yang tinggi sehingga bukan hanya Raffi Ahmad, bahkan selebgram yang tidak sekelas Raffi Ahmad pun banyak yang membuat konten sedemikian rupa. Gitu. Oh iya. Tapi aku mau tanya nih, Bib. Kalau misalnya nih, let's say aku lagi ngobrol sama teman, terus lagi nggak ada topik, terus kita ngalir aja pembicaranya sampai kita tahu-taunya ngejulidin orang, tapi kita nggak ada niat ngejulidin orang gitu, nggak ada niat sama sekali. Nah itu hukumnya gimana tuh, Beb? Iya, segala sesuatu yang tidak disengaja itu secara hukum tidak terkenai hukum. Tapi seseorang itu kan dibentuk oleh kebiasaannya, oleh habitnya. Kalau kita biasa berkata-kata buruk, maka ketika kaget akan cenderung keluar isi kebun binatang dari mulut kita. Itu anak muda yang main game karena terbiasa ngomong hal-hal yang buruk. Ketika kaget, dia keluar hal-hal yang buruk. Nah, Islam mendidik kita untuk bertanggung jawab atas seluruh anggota tubuh kita. Sehingga sudah sepatutnya kita membentuk kebiasaan yang baik agar kemudian segala yang keluar dari kita, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja, itu masih dalam koridor kebaikan. Karena itu misalnya Islam mengajarkan kita untuk memperbanyak lisan dengan zikir, agar ketika kaget, ketika gak sengaja pun yang keluar adalah hal-hal yang baik gitu. Karena sesuatu yang tidak sengaja itu kan munculnya di luar kontrol kita. Artinya kalau kita sudah membiasakan dengan hal-hal yang positif, sesuatu yang keluar di luar kontrol itu insya Allah akan positif. Ataupun kalau negatif, karena kita sudah berupaya untuk positif, maka Allah akan mendidik kita, mengarahkan kita agar kata-kata yang keluar itu juga tetap positif. Tuh, jadi intinya maka tergantung semuanya kemudian bagaimana kebiasaan yang kita bentuk
termasuk media sosial kan. Media sosial itu basicnya kan algoritma. Nah, algoritma sekarang di Indonesia terlanjur dibentuk di atas nilai-nilai konsumerisme, hedonisme, kemudian segala sesuatu isme-isme yang negatif itu. Sehingga konten yang menarik adalah konten yang mempertontonkan kontroversi, hedonisme, dan lain sebagainya. Dan media sosial itu konteksnya adalah popularitas sekarang. Padahal kalau dalam Islam orang itu bukan mencari popularitas utamanya, tapi mencari kebermanfaatan. Nah, karena itu kita perlu mendidik algoritma kita masing-masing mendidik untuk berkontribusi dalam membangun algoritma media sosial yang berbasis kemanfaatan dengan cara tidak memfollow orang-orang yang tidak memberikan manfaat, hanya menjual kontroversi, dan memfollow orang-orang yang memberikan manfaat. Karena biasanya orang yang punya manfaat di media sosial itu nggak banyak followersnya. Betul, Beb. Karena nggak banyak orang mau belajar di medsos ya, Beb. Iya. Jadi menurut saya tidak sepenuhnya akhirnya salahnya pada public figure itu. Mereka kan dibentuk oleh algoritma media sosial. Nah, karena itu menurut saya ini adalah kerja bersama kita. Mari kita bekerja bersama untuk membangun algoritma yang berbasis kemanfaatan, bukan popularitas belaka. Tuh, membangun algoritma dengan basis kemanfaatan, bukan cuma sekedar satu hal yang rame-rame aja gitu ya, bikin sensasi-sensasi gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya akun Instagramku followersnya dikit karena akunku sangat bermanfaat, Wak. Wah, lu mah emang karena kurang terkenal aja, Wah. Jangan gitu dong, Wah. Jelek. Yang lebih parah kalau dia nggak bermanfaat, nggak terkenal lah. Dua faktor ya. Jangan gitu, Beb. Nanti tersinggung lah, Beb. Yang sebelah aku lah, Beb. Orangnya sensitif dia, Beb. Gak apa-apa, udah buka puasa boleh julid. Aku ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, kalau tadi kan Mbak Uli juga sempat nyinggung-nyinggung. Sebenarnya kita sebagai netizen tuh punya pilihan. Habib juga tadi sudah sempat menyinggung. Kita punya pilihan, apakah mau follow akun-akun yang bermanfaat ataukah akun-akun yang cuma sekedar menjual sensasi. Tapi kenapa sih Mbak Lisa, karakter masyarakat kita justru lebih tertarik sama mereka yang menjual sensasi daripada menjual manfaat? Suka drama tuh. Ya karena sebetulnya kondisi masyarakat kita kan belum kondisi masyarakat yang mereka sendiri idealkan gitu ya. Jadi banyak masyarakat yang masih berpikir masih punya aspirasi yang tinggi gitu, dan aspirasi itu kemudian dimunculkan oleh tokoh-tokoh ini, oleh public figure ini, orang-orang yang biasa-biasa aja gitu ya. Atta Halilintar dulu siapa sih gitu kan, orang biasa sama seperti saya, kalau dia bisa berarti saya juga bisa gitu, ada gitunya. Yang membuat tontonan-tontonan itu kemudian jadi banyak yang meminati begitu. Tetapi seperti tadi Mbak Uli dan Husen sampaikan, ini kan algoritma nih. Jadi semakin sering ditonton, semakin tinggi kemudian dorongan untuk memperkuat itu, dan akhirnya tidak terkendali. Gitu. Nah, di sisi yang lain, saya ingin sedikit melihat dari sudut pandang Pak Ade Armando ya. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Ade Armando dengan beberapa orang yang lain itu bedanya begini. Yang dilihat oleh Pak Ade Armando itu bukan orangnya, tapi fenomenanya. Kayak sekarang nih kita ngomongin julidnya. Oke. Kenapa sih ini julid gitu, enggak gitu, tapi kita ngomongin si julidnya itu. Jadi ini kayak saling memberi gitu, saling memberi makan gitu. Masyarakat kita tuh pengen kaya, pengen hidup yang berlebihan begitu. Karena itu mereka nonton, lalu kemudian akhirnya jadi semakin diperlukan konten seperti itu, akhirnya membuat kondisinya jadi itu orang-orang yang lain yang gerah dengan situasi ini dan juga punya dorongan untuk menghakimi orang lain, itu keluarlah. Itu kemudian menjadi Mbak Lisa, kan kalau tadi Habib bilang ini karena kebiasaannya harus dibentuk. Mbak Lisa juga tadi udah sempat mention gimana kemudian kita membangun algoritmanya juga. Tapi gimana sih Mbak Lisa, ini bentukan dorongan keluarga nggak sih sebenarnya? Jadi sebenarnya gimana keluarga kamu men-treat itu, ya seperti itulah nanti anakmu, seperti itulah kebiasaan yang akan terjadi di keluargamu, gitu nggak sih Mbak Lisa? Karena pengaruh lingkungan sosial yang paling kecil itu kan keluarga kan, Wak? Ya, yang membentuk nilai-nilai kita sebetulnya yang pertama adalah keluarga. Cuman kalau sekarang nih, ini memang ada pengaruh dari sosial media yang juga membentuk ya.
Jadi bukan hanya keluarga aja, tetapi dari sosial media. Kenapa? Karena keluarganya nggak siap, Mbak. Yang remaja-remaja dan anak muda sekarang ini, orang tuanya tuh generasi yang dulu nggak ada sosial media. Jadi sekarang mereka juga bingung gimana caranya mendidik anak ketika anaknya itu banyak bersosial media begitu. Jadi ada juga nih pengaruhnya gitu ya dari keluarga. Nah sekarang gimana dong kalau di keluarga kita supaya kita terhindar? Yang pertama kita jelas harus memperkuat dulu basis nilainya gitu. Apa sih sebetulnya nilai-nilai yang ingin kita hidupkan dalam keluarga kita dan dalam diri anak kita? Itu yang pertama. Terus yang kedua, belajar kontrol diri, Mbak. Itu penting banget. Itu kenapa? Karena orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan melihat orang lain atau pihak lain itu lebih lebih menarik begitu, maka dia akan ke bawah. Gitu. Dia akan dengan orang lain, dia tidak sibuk dengan dirinya. Jadi itu sibuk komentarin, sibuk ngejulitin orang, sibuk pikir ini itu. Padahal seharusnya kan dia perlu memakai waktunya, dirinya, energinya itu justru untuk membangun kehidupan dia sendiri, bukan untuk ngejulitin orang lain. Itu sikap reaktif versus sikap responsif, begitu. Oke. Nah, makanya nggak heran juga. Tadi kan sempat dibilang ya kalau algoritma sosial media itu apa yang kita nonton itu akan muncul terus-terusan ya kan. Sama dengan lingkungan kita, apa yang kita dengar, bagaimana teman-teman kita, begitu juga nanti kita jadinya, Wak. iya, tapi kemudian yang jadi pertanyaan kenapa kita lebih tertarik melihat mereka yang kemudian konteksnya kurang bermanfaat buat kita dibanding sama mereka yang bermanfaat. Terus kemudian gimana sih sebetulnya mendorong supaya ayo deh udah kita nonton aja yang bermanfaat, bangun algoritma kalau tadi kata Habib yang juga bisa membuat netizen kita juga bermanfaat kalau nonton. Nah, itu dia. Nah, silahkan dijawab tapi nanti usai jeda.